Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Fitriadi dari unit kerja SMK Negeri Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, CGP Angkatan 8. Nah, pada praktik yang pertama di sini sebagai pengamat yaitu Pak Rohman dan sebagai coach yaitu Pak Saijan, untuk bertindak sebagai coach yaitu Fitriadi. Latar belakang untuk pengamat yaitu Pak Rohman dari SD Negeri 2 Kebun Raya. Latar belakang dari coach yaitu Pak Saijan dari SMA Negeri 1 Panyipatan. Latar belakang dari coach yaitu Fitriadi dari SMK Negeri Kintab. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Saijan. Pak Saijan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Pak, Ya. saya ini ngundang Bapak ke sini kan rencana akan mengadakan coaching dengan rekan sejawat. Jadi Bapak di sini bisa menjadi supervisor saya. Oh siap. Jadi Bapak pengen saya membantu mengembangkan kompetensi apa ini Pak? Yang pertama ini Pak, nanti Bapak bisa mengoreksi saya dari pemilihan kata-kata agar nanti dalam melakukan coaching ini bahasanya ini bisa menggali permasalahan dari si coach tadi Pak. Terus saya amati Pak. Nanti yang Bapak amati itu dengan melihat atau bagaimana saya bisa membuat pertanyaan berbobot bagi si coach sehingga coach nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Apa yang kalian harapkan dari observasi ini? Ya harapannya saya bisa membantu rekan sejawat, dalam hal ini coach, untuk bisa mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Mari Pak, silahkan masuk Pak. Lama kita ketemu Pak ya? Iya Pak. Rasanya hampir 2 tahun ya pada saat Bapak kunjungan ke sekolah. Bisa lebih Pak kayaknya. Bisa lebih. Ya. Alhamdulillah sudah sehat semua, bisa ketemu di sini. Ini sambil nunggu Pak ya, si coach ini kita telepon dulu. Iya. Halo Pak Fitri ya, ini sudah kita tunggu ya untuk jadwal kita melakukan coaching. Ini kebetulan Pak Faturnya sudah datang. Oh iya. Segera ya Pak ya, ditunggu ya, karena masih ada jadwal lagi kita untuk melakukan coaching guru-guru yang lain. Oke, Pak terima. Oke, terima kasih Pak. Apa kabarnya Pak? Oke, alhamdulillah baik Pak. Oke. Jadi sekolah juga tadi? Ini Pak? habis dari luar tadi Pak. Oke, jadi ada kegiatan, jadi karena kita sudah janji tadi kan, jadi kita sempatkan waktu Pak. Iya, kelihatannya kayak sibuk banget ya. Oke. Kan sesuai dengan kemarin ya, Oke. kita nelfon Bapak ya, sesuai dengan penjadwalan kan kita akan melakukan coaching dengan Bapak ya. Oke, siap. Kalau akhir-akhir ini saya lihat Bapak ini sibuk banget mondar-mandir keluar. Oke. Kira-kira ada masalah atau bagaimana Pak? Oke, jadi ada Pak, ini mengenai siswa saya ini Pak. Oke.
jadi tujuan Bapak ke sini sesuai dengan janji kita ini untuk menyelesaikan permasalahan anak. Oh iya ya. Mungkin bisa Bapak ceritakan ya, permasalahan apa yang dihadapi oleh Bapak ini? Jadi seperti ini Pak ya, saya ini memang Pak perlu seorang teman lah hitungannya kan, untuk membicarakan permasalahan. Di permasalahan yang saya hadapi karena mengenai siswa ini Pak. Jadi siswa ini sebetulnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak, ya sudah bersedia untuk membantu seperti itu Pak. Mungkin bisa Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini dengan masalah anak tadi. Jadi saya hanya ingin sebetulnya Pak mendapatkan solusi Pak dari masalah saya seperti itu Pak. Masalahnya tadi kan anak itu jarang masuk sekolah ya Pak. Coba diceritakan lagi Pak lebih mendalam Pak. Jadi saya ini masih bingung Pak sebetulnya. Jadi mengapa siswa saya ini menjadi seperti begini gitu. Jadi saya ingin tahu penyebabnya nih Pak. Jadi harapannya bisa lah mendapatkan jawaban atau dari kita memecahkan masalah yang ada saya hadapi Pak. Anaknya ini selama tidak hadir ke sekolah ya? Jadi karena begini Pak ya, saya merasa Pak kalau siswa ini jarang masuk Pak ya. Jadi jarang masuk sekolah. Jadi mungkin karena bosan mungkin di dalam kelas atau pada saat pembelajaran belajar mengajar itu siswanya ini tidak senang Pak dengan mapel kejuruan kah atau mapel guru yang lain seperti itu Pak. Mungkin Bapak sudah mencari informasi ya, informasi kenapa nih, bukan hanya kalau mendengar dari yang Bapak ceritakan itu kan hanya sekedar perkiraan Bapak saja. Mungkin Bapak sudah bertanya dengan temannya atau dengan orang tuanya atau bagaimana sudah dilakukan. Jadi sebetulnya begini Pak ya. Jadi siswa ini akhir-akhir ini tuh Pak jarang masuk sekolah Pak. Dan kalau masuk sekolah dalam 5 hari kerja itu Pak atau Senin sampai Jumat seperti itu, anak itu hanya 2 hari Pak. Kadang 2 hari, kadang 3 hari masuk. Jadi pada saat ketemu di sekolah, anak tersebut saya ajak bicara dan anak itu bilang kalau ada masalah di rumah gitu Pak. Coba Bapak bisa ceritakan lebih mendalam masalah anak ini. Kenapa anak itu dalam arti tidak hadir ya? Yang Bapak ceritakan tadi dalam 5 hari kan cuma 2 hari kan berarti ada persoalan yang sangat luar biasa atas anak ini. Jadi Bapak mungkin ceritakan kembali yang lebih mendalam tentang masalah anak ini. Baik, ya Pak. Jadi begini. Saya itu kan sudah menggunakan berbagai cara nih Pak agar saya ajak bicara nih pada saat di sekolah, pada saat dia ada di sekolah itu kan saya tanyakan kepada si anak. Dan untuk pemanggilan orang tua sudah saya coba juga. Terus bahkan bukan hanya orang tua saya panggilkan untuk berbincang-bincang tentang anak ini. Dan bahkan siswa yang sekolah di sini atau temannya lah, tetangga dia sama-sama sekolah di sini itu saya minta tolong kepada anak tersebut untuk memantau si anak, kegiatan dia di rumah itu apa sih yang menyebabkan dia tidak hadir ke sekolah itu Pak. Jadi agar mengetahui permasalahan anak ini yang kurang semangat bersekolah gitu Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak yang setelah tadi menggali informasi secara lebih mendalam tadi? Jadi mungkin Pak ya, saya akan ke rumah siswa nih Pak. Jadi dengan alasan mungkin silaturahmi nanti Pak. Jadi ini rencana sebetulnya Pak ya. Terus kapan Bapak ke rumahnya? Jadi sebetulnya ada rencana Pak. Jadi rencana itu mungkin kedepannya itu mungkin kita itu lusa saya ke rumahnya atau kalau misalkan sempat mungkin besok Pak. Jadi saya usahakan besok agar bisa ketemu
setelah itu agar mendapatkan permasalahan. Jadi permasalahan dari si anak ini yang tidak bersekolah, dan membuat agenda atau merencanakan agar bisa kembali lagi ke sekolah. Jadi kata-katanya dari sekolah ini atau saya pikirkan dulu apa-apa yang mau dibicarakan agar nanti pada saat ketemu langsung mendapatkan solusinya, mungkin seperti itu Pak. Itu bagus Pak dilakukan Pak. Jadi menurut Bapak tadi bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri atau bagaimana Pak? Jadi iya Pak, jadi begini Pak ya, dari permasalahan yang sudah kita coba rencanakan itu, jadi saya akan segera nih Pak, menemui orang tua si anak, dan juga bertemu juga dengan si anak tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur permasalahan yang terjadi. Jadi yang mengakibatkan anak ini tidak bisa sekolah Pak. Setelah Bapak datang silaturahmi ke tempat si anak tadi dan bertemu dengan anak dan orang tua, lalu setelah itu apa nih yang menyebabkan anak ini jadi tidak sekolah Pak? Jadi permasalahannya di sini ada dua Pak. Jadi yang pertama itu broken home Pak. Jadi orang tua yang broken home yang pertama. Yang kedua, setelah terjadinya broken home ini, si anak ini mulai pendiam dan mulai sering melamun dan sering juga berhalusinasi Pak. Jadi yang menyebabkan si anak ini mungkin malas bersekolah. Jadi namanya dia berhalusinasi Pak ya. Jadi mungkin dia melihat aneh, makhluk-makhluk apa seperti itu, saya mungkin kurang paham. Cuman karena mungkin permasalahannya ini adalah terletak pada broken home itu Pak. Iya ya, jadi broken home ya. Jadi broken home, kemudian dengan broken home tadi anak ini akhirnya sering melamun ya Pak ya. Betul sekali. Sehingga dengan melamun itu menimbulkan halusinasi ya. Nah, ini bisa kesurupan nanti Pak kalau dibiarkan keseringan berhalusinasi ya kan biasanya. Kalau sering berhalusinasi ini bahaya ya, nanti anak ini akan terganggu jiwanya Pak. Benar. Jadi bagaimana dengan kedatangan Pak Fitri tadi ke tempat anak tadi? Apakah setelah Pak Fitri datang ke sana bertemu dengan orang tuanya, ketemu dengan si anak tadi, anak itu mau kembali ke sekolah nggak Pak? Jadi begini Pak ya. Jadi dengan kedatangan saya ke sana tuh sebetulnya alhamdulillah Pak. Jadi disambut dengan orang tuanya dengan senang hati, dan si anaknya juga kami berbincang-bincang Pak. Jadi tentang perasaan dia, terus tentang masalah si anak ini. Jadi akhirnya si anak ini mau merubah Pak, mau merubah pikirannya, dan akhirnya mau lagi bersekolah Pak. Jadi karena mungkin sambil saya ceritakan Pak, jadi ceritakan masa lalu saya juga Pak, yang mungkin di waktu kecil itu kan karena mungkin bukan terbilang dari keluarga yang mampu lah seperti itu. Jadi cuman saya ini punya tekad Pak, ingin benar-benar sekolah dengan dan bisa lulus sama seperti orang kayak gitu Pak. Jadi mampu bersekolah. Jadi bahkan jarak tempuh saya sekolah itu Pak sekitar 4 km Pak. Jadi 4 km itu berangkatnya 4 kilo, baliknya 4 kilo. Jadi 8 kilo itu di perjalanan. Jadi pada betul sekali Pak. Jadi kalau pagi itu setelah sholat subuh mau berangkat ke sekolah ini, kalau sudah matahari ini sudah mulai muncul, itu jalan kaki ini sudah agak cepat. Kalau misalkan tidak cepat mungkin terlambat masuk sekolah seperti itu. Jadi sekitar hampir 1 jam lah jalan kaki ke sekolah. Dan akhirnya si anak ini yang saya ceritakan masa lalu, akhirnya dia mulai terbuka Pak. Jadi terbukanya tuh dalam artian begini, ternyata permasalahannya itu bukan hanya ada pada si anak itu Pak. Jadi semua orang ternyata punya bebannya atau masalahnya masing-masing. Dan akhirnya kita beri motivasi, kita beri pencerahan, buktikanlah bahwa
si anak ini dengan keadaan orang tuanya berpisah seperti itu Pak, dan dengan harapan buktikan kalau kamu itu bisa menjadi orang sukses. Jadi akhirnya anak itu Pak menangis Pak, dan terima kasih Pak bahwa saya sebagai guru datang itu artinya dia melihat bahwa seorang guru ini memiliki wibawa dan memberikan apa namanya ini seberkas harapan lah, bahwa tadinya dia nggak mau lagi bersekolah akhirnya memiliki motivasi lagi untuk bersekolah seperti itu Pak. Oh, ya. Jadi dengan Bapak menceritakan pengalaman hidup Bapak tadi lah, si anak ini kemudian mungkin di situ dia sangat meresapi ya, artinya bukan hanya dia saja yang mengalaminya ya, sehingga dia dengan mendengarkan cerita Bapak tadi, lalu dia hatinya lah terbuka bahasa istilahnya, sehingga dia tadi Bapak tanya dia mau sekolah lagi ya Pak. Wah, luar biasa, ini sangat luar biasa Bapak bisa menyadarkan anak sehingga anak ini mau bersekolah kembali ya. Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting ya untuk anak-anak di usia anak yang bermasalah tadi. Jadi ya Pak, alhamdulillah Pak ya. Jadi saya juga cukup senang nih sampai bisa menyelesaikan permasalahan terus masalah anak tersebut seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Jadi terima kasih Pak sampai sudah meluangkan waktu. Jadi saya bercerita tentang masalah si anak ini Pak. Mungkin itu saja Pak ya. Assalamualaikum Pak. Nah, setelah tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Fitriadi ya, selaku coach di sini, mungkin saya akan mengembalikan ke Bapak Fatul ya selaku observer pada siang hari ini Pak. Silakan Pak. Tadi Bapak meminta saya untuk mengamati tentang pertanyaan tersebut ya. Jadi sebelumnya gimana nih menurut Bapak sendiri, penilaian Pak Saiden sendiri gimana nih menurutnya sama performa sama sendiri itu? Ya alhamdulillah Pak, dengan melaksanakan coaching pada hari ini ya berjalan dengan lancar, dimana kita ketahui kan dalam melakukan pembelajaran teknik coaching dengan metode Tirta ini kan ada 4 tahapan ya Pak ya, dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Nah, di mana komponen dalam metode ini saya rasa sudah kita laksanakan. Namun dalam kompetensinya ya, kan kita ketahui itu ada 3 ya. Ada present ya, kemudian mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Jadi saya rasa ya dengan performa saya dalam melakukan coaching pada hari ini masih kurang Pak dengan pertanyaan berbobot ini Pak. Apa yang membuat sampai menilai seperti itu? Karena di situ dalam menggali informasi masih ada beberapa yang kurang mengena ya, baik pengelolaan katanya maupun memancing si coach ini untuk bercerita lebih mendalam masih kurang Pak. Oke, sebagai penutupnya nih Pak, kira-kira apa yang bisa sampai mendapatkan dari proses ini Pak? Setelah kita melakukan pembelajaran coaching ini, mungkin ya dari observasi ini dengan kegiatan ini, yang pertama saya bisa memahami dan menguasai teknik coaching ini, walaupun belum sempurna, mudah-mudahan dengan kegiatan observasi ini saya bisa menyempurnakan lagi. Kemudian yang kedua, dari hasil observasi ini secara tidak langsung saya bisa membantu rekan saya menghadapi permasalahannya dan bisa mencari solusinya. Mungkin itu saja Pak. Jadi mungkin yang sampai sudah bisa menemukan sendiri apa yang sampai dapatkan tadi sudah dapat, performanya pun sampai sudah bisa mengukur sendiri Pak. Jadi mungkin dari saya cuma itu saja Pak. Terima kasih Pak atas bantuan dan masukannya Pak.
pada praktik 2 sebagai pengamat adalah Fitriadi, untuk coachnya adalah Pak Rohman, untuk coachingnya adalah Pak Edi. Nah, jadi yang sebagai pengamat atau observer di sini dari Fitriadi SMK Negeri Kintab. Latar belakang untuk coach yaitu Pak Rohman dari SD Negeri 2 Kebun Raya. Untuk latar belakang si coach adalah Pak Edi Nugroho dari SD Negeri 2 Bukit Mulia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah juga. Ini Pak, saya mengundang Pan ke sini ingin menjadi sampai menjadi supervisor dalam kegiatan coaching yang saya lakukan, Pak. Oh, siap Pak. Ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa Pak? Kompetensi keterampilan berbicara, Pak. Jadi nanti keterampilan berbahasanya, Pak. Jadi biar ada peningkatannya nanti ke depannya, Pak. Bagian mana yang perlu saya amati ini Pak? Pada bagian pemilihan kalimatnya, Pak, kata-katanya, kemudian tata kalimatnya bagaimana. Ini kan kalau kita salah dalam memilih kalimat atau menata suatu kata, nanti salah-salah tidak bisa mengarahkan seorang coach mencapai tujuannya, Pak. Harapan dari observasi pada hari ini Pak? Harapan saya nanti bisa menjadi seorang coach yang baik yang bisa membantu mengembangkan kemampuan rekan-rekan, Pak. Baik, di mana ini? Di sana, Pak, sudah ada coachnya sudah Siap menunggu Pak. kita. Ya. Gitu. Terima kasih Pak. Nanti sambil nunggu coachnya datang, Pak, nanti belum saya hubungi, saya hubungi dulu. Siap. Halo, Assalamualaikum. Tadi ini nih kita jadikan untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Oh iya, udah di tempat lokasi, Pak. Saya tunggu ya. Oke. Coba. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya. Tadi ada beberapa yang ingin dibicarakan tentang masalah coach ya. Jadi apa yang tadi kita mau ngobrol-ngobrol apa ini hari ini, Pak? Iya Pak, ini saya mau menyampaikan sebuah permasalahan yang saya alami sama siswa saya, yaitu ketika saya ini menjumpai mereka kurang bersemangat ketika saya mendaftarkan untuk berbuat Python, Pak. Terus apa yang Pak inginkan? Saya ingin mereka ini bersemangat, Pak, antusias. Jadi ketika saya tunjuk di seleksi ini, mereka menunjukkan aktivitas yang semangat dan motivasi untuk mengikuti kegiatan perlombaan Istanbul, Pak. Jadi anak-anak masih semangat tadi ya. Terus situasinya seperti apa tadi? Tapi sekarang ini ya itu tadi Pak, anak-anak kurang bersemangat karena mereka saling tunjuk-tunjuk. Ketika saya tunjuk untuk menuju lomba itu, mereka menunjuk teman yang lain untuk mereka inginkan untuk menuju lomba. Padahal saya tahu Pak, mereka itu yang saya tunjuk tadi itu memiliki potensi atau kualitas. Saling tunjuk ya. Terus sangat mengharapkan situasi seperti apa? Saya mengharapkan anak-anak ini ketika saya tunjuk, artinya saya sudah percaya dengan apa yang mereka punya, gitu. Maksudnya mereka memiliki kualitas yang paling
semangat tuh ya. Kira-kira apa yang bisa membuat itu terwujud pengen begitu? Kalau saya lihat itu Pak, mungkin ini perlu saya berikan motivasi kepada mereka, saya sampaikan kepada mereka bahwa di lomba ini nanti akan mendapatkan nilai positif yang sangat berguna bagi mereka. Apalagi jika mereka memenangkan lomba, kemudian mereka bisa apa namanya melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya Pak. Mereka akan dengan mudah karena mereka memiliki titel karena mereka menjuarai lomba. Terus kira-kira apa yang mau disampaikan sama Pak Edi? Nah itu Pak, yang saya mau saya siapkan adalah saya akan menyemangati mereka dengan kata-kata motivasi. Kemudian saya akan mengajak salah satu dari teman saya yang jurusan fisika Pak di sekolah saya ini. Oh, ada ya? Ada Bang. Dari jurusan fisika tapi karena dia menjadi guru SD jadi tapi dia tidak dia punya potensi di fisika karena dia pernah belajar di IPB Pak. Itu mau saya ajak untuk kolaborasi untuk mengajari anak-anak ini. Nah, kemudian juga bantuan dari teman-teman satu sekolah dan juga kepala sekolah itu untuk fasilitas dan sarana Sudah semua ya. Terus kira-kira ini kriteria apa yang disiapkan kriterianya? kriterianya ini yang disiapkan di sini Pak, apa namanya, anak-anak bisa mengikuti lomba dengan baik, kemudian anak-anak ini bersemangat dengan apa yang sudah sekolah siapkan, seleksi, mulai dari seleksi, kemudian mereka mengikuti pengisian yang dilakukan dengan daring, kemudian sampai ke semifinal sampai final. Ada lagi? Mungkin juga pihak sekolah ini nanti akan menyiapkan apa namanya fasilitas maupun sarana prasarana seperti laptop, dan nanti kami juga sebelum mengikuti semifinal nanti yang harapan kami nanti kami juga menyiapkan transport Pak, jadi supaya semuanya sudah disiapkan dengan baik. Jadi semuanya sudah mendukung gitu Pak Edi ya. Jadi persiapannya ada, kemudian pendukungnya juga ada di situ ya. Jadi kira-kira ini apa yang mau dilakukan Pak Edi setelah ini? Ya itu Pak, yang akan saya lakukan seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu saya akan memberikan semangat kepada anak-anak yang tadinya malas mereka mengikuti lomba dengan cara menyampaikan apa manfaat mereka mengikuti lomba itu apa saja kedepannya nanti. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman-teman dengan sahabat dan juga kepala sekolah, dan nanti saya juga akan menyiapkan apa-apa yang nanti akan diperlukan untuk lomba, baik dari segi materi apa saja yang saya siapkan. Selain rekan tadi yang lulusan fisika atau dari sekolah, ada lagi Pak pendukung orang-orang yang belum kita hubungi Pak Edi? Ya, kebetulan Pak, lomba ini bukan pertama kalinya untuk sekolah kami ikuti. Kami sudah mengikuti 2 kali Pak. Juga pernah juga sekolah-sekolah sekitar kami juga, dan kami pernah sampai ke semifinal. Jadi gambaran ke sana untuk mempersiapkan anak-anak supaya anak-anak yang ada ini dengan kualitas yang tidak kalah dengan kakak kelas yang dulu pernah sampai semifinal. Ini kami menyiapkan untuk nanti harapan kami juga anak-anak ini akan lebih bagus lagi ketika dilatih dengan cara dan metode yang lebih bagus lagi Pak. Kapan kira-kira Pak Edi memulai? Segera mungkin Pak. Jadi mungkin setelah diskusi kita ini nanti saya akan segera menghubungi teman-teman, kemudian saya memberikan semangat pada anak yang sudah saya seleksi tadi untuk segera mungkin untuk melaksanakan rencana saya. Bagaimana memastikan rencana Pak Edi ini bisa berjalan? Saya akan berkomitmen untuk itu tadi rencana saya supaya bisa jalan. Tadi saya akan berkomitmen dengan keyakinan yang penuh untuk melaksanakan apa yang sudah saya
pasti ya akan berjalannya pincang atau bahkan bubar ya. Jadi memang nah ini jadi sudah ada ketemu tadi, komitmennya sudah ada, ya, anak yang tadi yang biasanya males tadi sudah ibaratnya sama Pak Edi sudah ketemu caranya nih ya. Kira-kira apa ini Pak Edi yang kita dapat dari percakapan ini? Setelah melakukan percakapan ini Pak, diskusi ini Pak, saya dengan sendirinya menemukan solusi Pak dari apa permasalahan yang kemarin mengganjal dalam pikiran saya ini. Ketika diskusi dengan sampean ini, saya menemukan solusi yang secara tiba-tiba saya temukan Pak di sini, yaitu itu tadi Pak, solusinya itu memberikan semangat pada anak. Mungkin sebelum ini mungkin saya kurang memberikan semangat pada anak, sehingga anak itu Pak kurang menyambut apa yang sudah saya yang sudah lakukan tadi Pak. Jadi sudah dapat ini ya, apa yang itu tinggal eksekusinya aja dijalankan ya. Jadi enak. Jadi kira-kira gimana perasaan Kak sekarang? Saya sangat senang sekali Pak, perasaan saya sangat lega ketika saya melakukan diskusi dengan Bapak ini, dan saya akan akan segera mungkin melakukan apa yang sudah menjadi komitmen saya tadi Pak. Jadi mungkin percakapan kita yang singkat ini mungkin karena waktunya juga terbatas ya Pak Edi, ya kita sampai sini dulu. Kalau nanti ada perlu apa yang diperlukan sama Edi, Pak Edi untuk minta bantuan ke saya selalu siap gitu. Jadi gitu. Gimana ini? Kan ini saya boleh permisi dulu Pak. Boleh permisi dulu. Oh, enggak. Kalau ada perlu nggak Pak Edi? Enggak Pak, ini kiranya sudah selesai dari. Kalau sudah nggak apa-apa, di sini dulu santai dulu. Siapa tahu ini ada Pak Fitri nanti. Siapa tahu nanti Pak Edi jadi coach juga kan, bisa tahu atau mau supervisor. Gimana nih Pak Fitri? Oke, baik. Jadi begini Pak Rahman. Nah, dari bolehlah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya nih Pak. Oke, silakan Pak. Jadi saya mengamati Pak ya, tadi pada saat Bapak melakukan atau itu sudah sesuai dengan atau lebih dari tinggi dari standar yang kita rujuk itu Pak. Oh, sudah cukup itu Pak ya. Iya. Dari yang tadi saya harapkan tentang penyusunan kalimatnya gitu Pak. Iya, dari kosakatanya, jadi pertanyaannya itu berbobot tadi Pak. Jadi begini Pak, sebagai penutup Pak ya, minta untuk pada supervisi ini menyatakan apa yang didapat dari proses ini Pak. Yang saya dapatkan, saya masih harus terus membantu rekan-rekan sebagai coach. Saya harus banyak membantu juga. Kemudian nanti kedepannya mungkin saya juga harus tetap seperti Pak Edi, sesuai menjaga komitmen untuk selalu menjaga rekan-rekan dan terus belajar Pak. Jadi yang saya dapatkan hari ini cukup. Kalau menurut Bapak sudah cukup, saya juga alhamdulillah Pak, karena menurut saya kemarin itu saya masih perlu banyak belajar Pak, waktu dari praktek yang pertama dulu Pak. Mungkin itu aja Pak yang pada pertemuan kali ini. Mungkin bisa kita cukupkan Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Untuk praktik 3 di sini yang sebagai pengamat adalah Pak Edi, untuk coachnya adalah Fitriadi, untuk coachingnya yaitu Pak Saijan.
Nah, latar belakangnya untuk pengamat observer yaitu Pak Edi Nugroho dari SD Negeri 2 Bukit Mulia. Latar belakang untuk coach yaitu Fitriadi dari SMK Negeri Kintab. Latar belakang untuk si coach yaitu Pak Saijan dari SMA Negeri 1 Penyipatan. Oke, kita Oke, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, jadi begini Pak ya, kita mengundang Bapak untuk supervisi nih Pak di tempat kami seperti itu. Oke. Bapak ingin saya mengembangkan kompetensi yang apa Pak? Nah, jadi di sini kompetensinya adalah untuk menggali pertanyaan yang berbobot Pak, agar menjadi coach yang mampu menggali potensi dari si coach Pak. Jadi intinya bagaimana bagian mana yang ingin Bapak untuk saya amati? Nah, jadi yang diamati di sini adalah tentang amati Pak agar mampu mengamati permasalahan dari si coach ini Pak. Oke. Jadi kesimpulannya apa ini Pak? Harapan yang Bapak inginkan untuk observasi yang kita lakukan bersama. Iya, jadi untuk observasi ini Pak, jadi harapannya adalah agar permasalahan yang ada pada si coach ini Pak dapat diselesaikan. Ya, terima kasih Pak. Ayo silakan masuk Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya akan nelpon dulu Pak ya. Si Silakan. coach ini akan kita bahas bersama-sama. Jadi nelpon Pak ya. Halo, assalamualaikum Pak. Pak Saijan. Oke, ini yang supervisor sudah datang nih Pak. Jadi mohon Bapak masuk ke ruangan ini Pak, ditunggu. Iya Pak, kita tunggu Pak ya di tempat yang sudah kita pertemukan ya, yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Ya, makasih Pak ya. Yo, ditunggu. Yo, assalamualaikum. Silakan duduk Pak. Nah ini Pak, Pak Saijan. Jadi Pak Saijan ini memiliki permasalahan Pak di dalam kelas. Baik, kita mulai saja Pak Saijan tentang masalah yang sampai ini. Seperti ini Pak, kan akhir-akhir ini saya memang ada masalah ya masalah dengan siswa, dimana memang saya harus perlu seorang teman lah untuk bisa memberikan solusi atas permasalahan ini. Dan saya terima kasih dengan Pak Fitriadi yang bisa bersedia bisa mendengarkan keluhan saya pada hari ini. Jadi alhamdulillah Pak ya, pada hari ini kita akan ngobrol nih. Mungkin membutuhkan waktu kira-kira agak lama. Jadi sampean itu tidak apa-apa Pak lah. Enggak apa-apa Pak. Ya, jadi gini Pak ya, bolehlah saya bertanya nih. Jadi akhir-akhir ini kan Pak Saijan kalau diperhatikan, jadi wajahnya sering pucat, sering lesu. Jadi kalau mau masuk kelas seperti itu jam siang kurang semangat. Ini ada apa nih permasalahannya nih Pak? Ya lagi bingung intinya Pak tadi menghadapi siswa ya dengan keadaan siswa yang sekarang, karena saya amati satu minggu sampai hampir 1 bulan ya, artinya anak ini seperti itu terus Pak. Jadi kira-kira nih apa yang bisa saya bantu Pak? Kan begini Pak ya, kan anak-anak ini kan pada waktu jam pembelajaran saya ya materi pendidikan kewarganegaraan, anak ini sering tidur Pak di kelas ketika saya masuk tidur. Kemudian tidak hanya tidur, malas-malas, kelihatan malas-malasnya. Sering kita ingatkan, namun masih seperti itu juga Pak.
Waduh, kalau anak-anaknya pada tidur Pak ya, coba Pak saya ceritakan nih lebih dalam lagi Pak. Jadi perasaan yang sampai alami sekarang nih. Kan seperti ini Pak ya, tadi kan dari awal sudah saya ceritakan anak ketika saya itu masuk kelas, anak itu tidur, kemudian kayak malas-malas dan kayak semacam membuat emosi saya itu meningkat. Permisi, izin bolak-balik gantian, tapi izinnya itu ya paling 10 menit bergantian, jadi seolah-olah mereka itu kayak mengabaikan pembelajaran di kelas. Jadi begini Pak ya, jadi di dalam pembelajaran nih di kelas, jadi kira-kira nih sebetulnya selama ini Pak Saijan itu menggunakan metode apa Pak dalam pembelajarannya? Jadi mengakibatkan siswanya kok seperti itu di jam terakhir malah. Jadi metodenya apa sih yang sampai menggunakan selama ini? Sepertinya kan yang namanya kelas ini kelas SMA ya Pak ya. Biasanya kan dalam pembelajaran ya setelah kita masuk kelas, kita mengucapkan salam, kita anak-anak ini kita ajak untuk berdoa, kemudian kita melakukan mengingatkan ya pelajaran yang minggu lalu ya seperti itu ya. Di situ kita di dalam kegiatan inti kita menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah, dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi selain itu Pak ya, apakah ada nih media lain yang digunakan dalam pembelajaran? Karena tadi saya menyimak pembelajaran yang sampai selama ini digunakan itu salah satunya diskusi seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu urusan siswanya Pak. Makanya saya mau bertanya lagi nih. Jadi media lain, jadi selain hanya bertanya itu berdiskusi anak-anak sampai menggunakan media apa yang digunakan agar pembelajaran di dalam kelas dalam pembelajaran seperti apa? Oh ada juga Pak ya, selain dari tiga metode tadi ya, metode dengan ceramah, dengan tanya jawab, diskusi. Jadi terkadang sesekali lah kita menggunakan HP ya, dimana penggunaan HP ini kan kalau di sekolah masih dilarang ya, maksudnya dilarang di sini boleh digunakan sesuai dengan kesepakatan dengan komite digunakan pada saat pembelajaran. Jadi tidak mutlak sehari-hari anak ini bisa membawa HP. Jadi ada sesekali anak ini kita suruh membawa HP dari rumah, kemudian HP-nya kita kumpul. Itu biasanya sebulan itu biasanya 1 kali aja Pak. Anak itu bawa handphone Pak? Iya. Jadi begini Pak ya. Lalu bagaimana nih menurut Pak Saijan? Jadi apakah anak-anak sudah semangat belajarnya nih Pak? Oh yang dengan keadaan yang tadi dengan bawa HP tadi Pak. Okay. Ya kayaknya nih masih juga belum maksimal dengan untuk memotivasi anak untuk giat lagi Pak. Okay. Nah kalau belum maksimal Pak ya, dengan hal yang sudah Pak Saijan upayakan, coba dengan cara lain Pak. Jadi misalkan agar anak itu fokus, terus aktif dalam pembelajaran. Ini mungkin ya Pak ya, kita ide walaupun belum dilaksanakan. Ini karena mungkin pembelajaran di siang hari tadi ya, jadi saya ada terpikir ya, ada terobosan lah dalam pembelajaran agar anak ini termotivasi ya. Mungkin salah satunya dengan pada awal pembelajaran kita lakukan ice breaking ya, dimana anak agar suasana kelas itu tercipta suasana nyaman, menyenangkan, sehingga anak ini dengan suasana yang menyenangkan, aman, yang merasa kelas itu adalah bagian dari mereka ya, sehingga anak ini nanti akan lebih rileks. Nah, kemudian akan datangnya mungkin dalam penggunaan media pembelajaran ya, kita tampilkan pembelajaran yang berbasis
teknologi lah, misalnya kita tampilkan video ya dengan penggunaan PTT. Kemudian dalam hal pembelajarannya juga kita lakukan dengan menggunakan game. Ya, misalnya di sini bisa dengan menggunakan Quizzes, Kahoot ya. Mungkin itu Pak. Jadi itu sangat luar biasa Pak. Jadi terobosan-terobosan yang sampean atau Pak Sejen gunakan. Jadi gini Pak ya, artinya Pak ya, Pak Sejen bisa nih menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ya dengan terobosan ide yang saya lakukan ini anak-anak akan lebih semangat. Jadi begini Pak ya, kira-kira nih komitmen apa nih yang Bapak lakukan Pak Saijan untuk selanjutnya Pak? Ini Pak, komitmen saya ya yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya ya, materi bahan ajar. Kemudian kita menggunakan metode-metode yang bervariasi, menggunakan media yang menarik sehingga dalam pembelajaran itu anak tidak monoton. Nah, yang terpenting bagaimana dalam proses pembelajaran di kelas itu anak ini merasa nyaman dan dalam pembelajaran itu seolah-olah pembelajaran itu dilakukan berpihak pada anak. Jadi begini Pak ya, mungkin contohnya apa yang Pak Ijan dengan membawa anak keluar kelas seperti itu Pak ya. Jadi contohnya apa nih kira-kira Pak Ijan dengan membawa anak, apakah itu hanya di luar kelas atau bagaimana itu Pak? Ada juga Pak yang saya lakukan lagi ya. Salah satu solusi yang kita inginkan ya agar anak ini termotivasi dalam pembelajaran itu dengan membawa anak di luar kelas. Di luar kelas yaitu kan kebetulan di sekolah kami itu kan rindang Pak. Jadi pohonan banyak. Jadi sekali kita anak itu di dalam pembelajaran kita ajak untuk di luar kelas ya. Misalnya dengan kita menempel materi dan soal-soal ya, kemudian kita tempel di setiap pohon. Anak ini disuruh untuk melakukan identifikasi ya, mengumpulkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan soal yang sudah dibagikan secara berkelompok. Oke, jadi itu luar biasa Pak Saijan. Mungkin ada lagi kah yang lebih menantang bagi Pak selain hanya pembelajaran yang di luar tadi Pak? Ada juga Pak. Ini setelah mengikuti pendidikan bergerak ini ada terobosan lagi Pak ya. Kita sesekali ya, karena ini kan sudah anak sekarang kan anak hidup di era Z ya. Milenial. Jadi anak ini kita ajak dalam pembelajaran itu dengan menggunakan digitalisasi ya. Nah, contohnya di sini kan kita kalau tatap muka sering dilakukan ya barangkali dengan menggunakan video nanti anak ini kan akan bosan lagi. Jadi kita sesekali lah menggunakan pembelajaran daring yaitu dengan Meet ya atau Zoom. Ya, jadi anak ini nanti kan kita bawa ke lab komputer ya, untuk melaksanakan Zoom atau dengan Meet. Saya yakin mudah-mudahan anak ini lebih semangat lagi. Jadi Gimit itu berarti yang biasanya ada di Google seperti itu Pak ya? Iya Pak ya. Jadi itu berarti menggunakan cara daring ini Pak ya? Ya daring, sekali lah mungkin satu semester satu kali atau 2 kali dilakukan ya. Sehingga anak ini kan akan tertarik. Jadi kira-kira nih Pak, kalau sampai menggunakan terobosan-terobosan baru yang ibaratnya harus menggunakan media internet, terus menggunakan media menggunakan PPT, bahkan tadi menggunakan ruang lab komputer, menggunakan aplikasi Google Meet. Kira-kira nih Pak, siapa sih yang bisa sampai percaya atau kira-kira
teman rekan sejawat kah yang bisa membantu kegiatan ini agar berjalan dengan baik itu bagaimana Pak? Ya, tentunya kan di dalam di sekolah itu kan biasanya ada pengelolanya ya Pak ya, pengelola lift. Jadi kita ajak ya untuk berkolaborasi ya. Yang pertama kita ajak kepalanya, kemudian kita minta bantuan bagian teknisi ya, pengelola lift untuk bisa kita ajak kerjasama membantu dalam proses pembelajaran ini, sehingga nanti dalam proses pembelajaran ini kan karena ini menggunakan teknologi kan biasanya kan ada kendala ya. Kalau kita berkolaborasi kan dengan kendala-kendala itu bisa kita atasi. Wah, dari pembicaraan kita tadi itu terobosannya sangat luar biasa ini Pak. Ya, semoga sukses Pak ya. Ya, terima kasih Pak atas motivasinya. Mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa memotivasi untuk bagaimana saya untuk semangat dalam mengajar anak. Ya, terima kasih Pak. Jadi bagaimana ini tanggapannya Pak Edi masalah rekan sejawat saya ini, dia yang tadinya ada permasalahan seperti itu yang di dalam kelas. Jadi seperti apa nih Pak tanggapannya Pak Edi? Ya Pak Budi, jadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan Bapak saya tadi, kira-kira saya mau kembalikan lagi nih kepada Bapak ini, kira-kira bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam sebuah aktivitas coaching tadi? Jadi masalah performanya Pak ya. Jadi sebetulnya Pak ya, saya sudah mampu melakukan coach Pak. Jadi sesuai alur Tirta yang kita menggunakan tujuan utama, setelah itu integritas, setelah itu reaksi aksinya, setelah itu baru tanggung jawabnya. Jadi sudah menggunakan alur itu Pak, alur Tirta. Jadi namun ini Pak ya masih belum lancar nih Pak. Jadi belum lancar itu dalam membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Apa yang membuat Bapak tadi menilai demikian? Jadi mungkin seperti ini Pak ya, karena ingin menanyakan lebih Pak, lebih dalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh si coach ini Pak. Setelah saya amati tadi, mungkin dari kompetensi inti coaching yang sudah saya dengar, sudah saya lihat dari Bapak tadi, yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan untuk Bapak ini. Menurut pendapat saya ini tadi Bapak sudah merasakan dengan baik sekali ya, dan seperti yang Bapak ungkapkan tadi, kendalanya di apa nanti. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar pendapat yang saya ungkapkan tadi? Jadi begini Pak ya, saya Pak merasa permasalahan yang dihadapi, jadi akan ada solusi Pak. Jadi bahkan jalan keluarnya seperti itu apabila kita mampu menggali dan mencari permasalahannya Pak. Selanjutnya Pak, sebagai penutup nih dari kegiatan pengamatan yang sudah kita lakukan ini, apa yang Bapak dapat dari kegiatan coaching ini Pak? Jadi baik Pak ya, jadi terima kasih. Sebetulnya dari awal sampai sekarang, jadi dari hasil Pak ya, dari hasil observasi dan coaching yang ini saya lakukan, jadi harapannya saya itu menjadi lebih Pak, lebih memahami, terus mampu menguasai materi coaching ini Pak. Jadi agar dapat menggali potensi dari si coaching yang mau kita lebih mendalam seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Baik. Pengamatan yang sudah saya lakukan tadi. Jadi terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan kepada kita pada pertemuan kali ini. Mungkin itu saja Pak ya. Salah hilap mohon maaf. Tapi pada dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian, terima kasih dari praktik percakapan coaching.